Estetika dalam konteks bagian pertama. Estetika adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan sifat dan apresiasi seni, keindahan, dan selera yang baik. Ini juga telah didefinisikan sebagai refleksi kritis pada seni, budaya, dan alam. Kata estetika berasal dari bahasa Yunani aesthetikos, yang berarti persepsi indera. Seiring dengan etika, estetika adalah bagian dari aksiologi, yaitu studi tentang nilai-nilai dan penilaian nilai. Dalam prakteknya, dibedakan antara penilaian estetika, yaitu penghargaan terhadap objek apapun, tidak selalu merupakan objek seni, dan penilaian artistik, yaitu apresiasi atau kritik terhadap karya seni. Dengan demikian, estetika lebih luas cakupannya daripada filsafat seni. Hal ini juga lebih luas daripada filosofi kecantikan. Karena itu berlaku untuk setiap tanggapan yang kita harapkan dari karya seni atau hiburan untuk memperoleh baik positif atau negatif. Para ahli estetika mengajukan pertanyaan seperti, apa itu karya seni? Apa yang membuat karya seni berhasil? Mengapa kita menemukan hal-hal tertentu yang indah? Bagaimana hal-hal dari kategori yang sangat berbeda dapat dianggap sama-sama indah? Apakah ada hubungan antara seni dan moralitas? Mungkinkah seni menjadi wahana kebenaran? Apakah penilaian estetika adalah pernyataan objektif atau ekspresi perilaku pribadi yang sepenuhnya subjektif? Dapatkah penilaian estetika ditingkatkan atau dilatih? Dalam istilah yang sangat umum, estetika meneliti apa yang membuat sesuatu yang indah, luhur, menjijikkan, menyenangkan, imut, konyol, menghibur, sombong, sumbang, harmonis, membosankan, lucu atau tragis. Penilaian estetika. Penilaian nilai estetika bergantung pada kemampuan kita untuk membedakan pada tingkat sensorik, tetapi biasanya mereka melampaui itu. Penilaian kecantikan adalah indera, emosi, dan intelektual sekaligus. Menurut Immanuel Kant, kecantikan itu objektif dan universal, yaitu hal-hal tertentu yang indah untuk semua orang. Tetapi ada konsep kedua yang terlibat dalam penafsiran seorang penafsir tentang keindahan, selera yang subjektif dan bervariasi menurut kelas, latar belakang budaya, dan pendidikan. Bahkan, dapat dikatakan bahwa semua penilaian estetika secara budaya dikondisikan sampai batas tertentu dan dapat berubah dari waktu ke waktu. Misalnya, Victoria di Inggris sering melihat patung Afrika sebagai jelek. Tetapi hanya beberapa dekade kemudian, khalayak Edwardian melihat patung yang sama sebagai sesuatu yang indah. Penilaian nilai estetika juga dapat dikaitkan dengan penilaian nilai ekonomi, politik, atau moral. Misalnya, kita dapat menilai mobil mahal untuk menjadi indah, sebagian karena itu diinginkan sebagai simbol status. Atau kita mungkin menilai itu menjijikkan. Sebagian karena itu menandakan bagi kami konsumsi berlebihan dan menyinggung nilai-nilai politik atau moral kami. Para ahli estetika mempertanyakan, bagaimana penilaian estetika dapat disatukan di seluruh bentuk seni. Misalnya, kita dapat memanggil seseorang, rumah, simfoni, aroma, dan bukti matematis yang indah, tetapi karakteristik apa yang mereka bagikan yang memberi mereka status itu?
Ini juga harus ditanggung dalam bentuk ketidaktepatan dan ambiguitas yang timbul dari penggunaan bahasa dalam penilaian estetika yang dapat menyebabkan banyak kebingungan. Misalnya, dua perasaan yang sama sekali berbeda, yang berasal dari dua orang yang berbeda, dapat diwakili oleh ekspresi yang identik, dan sebaliknya sangat mirip. Respons dapat diartikulasikan oleh bahasa yang sangat berbeda. Apa itu seni? Dalam beberapa bulan terakhir, kata seni secara kasar digunakan sebagai singkatan untuk seni kreatif atau seni rupa, di mana beberapa keterampilan digunakan untuk mengekspresikan kreativitas seniman atau untuk melibatkan kepekaan estetika penonton, atau untuk menarik penonton menuju pertimbangan ke hal-hal yang lebih halus. Jika keterampilan yang digunakan lebih rendah atau praktis, kata kerajinan sering digunakan sebagai pengganti seni. Demikian pula, jika keterampilan tersebut digunakan dalam cara komersial atau industri, itu dapat dianggap desain atau seni terapan. Beberapa berpendapat bahwa perbedaan antara seni rupa dan seni terapan atau kerajinan lebih berkaitan dengan penilaian yang dibuat tentang seni daripada perbedaan definisi yang jelas. Sejak gerakan seni Dadais awal abad ke-20, tidak dapat lagi diasumsikan bahwa semua seni bertujuan untuk keindahan. Beberapa berpendapat bahwa apapun yang diserap sekolah seni, museum, dan seniman harus dianggap seni, terlepas dari definisi formal, yaitu yang disebut definisi kelembagaan seni. Beberapa komentator, termasuk John Dewey, menyatakan bahwa ini adalah proses di mana suatu karya seni diciptakan atau dilihat yang menjadikannya seni, bukan ciri yang melekat pada suatu objek atau seberapa baik diterima oleh lembaga-lembaga dunia seni. Misalnya, jika seseorang penulis menginginkan sebuah puisi, itu adalah salah satu penyair lain yang mengakuinya atau tidak. Sedangkan jika kumpulan kata-kata yang persis sama ditulis oleh seorang jurnalis sebagai catatan, ini tidak akan menjadi sebuah puisi. Yang lain, termasuk Leo Tolstoy, mengklaim bahwa apa yang membuat suatu seni atau tidak adalah bagaimana hal itu dialami oleh para pendengarnya, bukan niat penciptanya. Fungsionalis seperti Monroe Beardsley berpendapat bahwa ada atau tidaknya suatu karya seni bergantung pada fungsi apa yang dimainkannya. Dalam konteks tertentu, misalnya, vas Yunani yang sama dapat memainkan fungsi non-artistik dalam satu konteks, yaitu membawa anggur misalnya, dan fungsi artistik dalam konteks yang lain. Pada tingkat metafisis dan ontologis, ketika kita menonton, misalnya permainan yang sedang dilakukan, apakah kita menilai satu karya seni seluruh pertunjukan, atau apakah kita menilai secara terpisah penulisan drama, arah dan pengaturan, pertunjukan dari berbagai aktor, kostum, dan lain-lainnya? Pertimbangan serupa juga berlaku untuk musik, lukisan, dan lain-lainnya. Sejak munculnya seni konseptual di abad ke-20, masalahnya bahkan lebih akut. Misalnya, apa sebenarnya yang kita nilai ketika kita melihat Brillo Box Andy Warhol? Para ahli estetika juga mempertanyakan apa nilai seni itu. Apakah seni adalah sarana untuk mendapatkan semacam pengetahuan? Apakah ini alat pendidikan atau indoktrinasi atau enkulturasi? Apakah mungkin hanya politik dengan cara lain? Apakah seni memberi kita wawasan tentang kondisi manusia?
Apakah itu membuat kita lebih bermoral? Bisakah itu mengangkat kita secara rohani? Mungkinkah nilai seni bagi seniman sangat berbeda dari nilainya bagi penonton? Mungkinkah nilai seni bagi masyarakat berbeda dari nilainya bagi individu? Materi selanjutnya akan berlanjut pada estetika dalam konteks bagian kedua.